Kiai Haji Syukron Makmun. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para habaib yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu karena begitu banyaknya, tapi insya Allah tidak akan mengurangi takdim saya dan hormat saya kepada beliau-beliau ini. Wabil khusus kepada pimpinan Masjid Husnul Khotimah Al-Mukarram Kiai Haji Oma Irama. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih atas segala perjuangannya di dalam menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Juga saya tidak lupa pula atas segala pengorbanannya. Sekali lagi saya titik beratkan pengorbanan. Karena pengorbanan inilah yang akan membawa kita keberhasilan. Negara Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. NKRI didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia. NKRI didirikan di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah, insya Allah, saham yang terbesar dalam mendirikan NKRI ini adalah umat Islam. Kalau ada orang yang bertanya sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, selalu saya jawab, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Selalu saya katakan, sensus kuburan maksudnya Taman Pahlawan. Di seluruh kabupaten di Indonesia pasti ada Taman Pahlawannya. Disitulah pemerintah adakan sensus. Semua Taman Pahlawan disensus. Nama siapa, agama apa, siapa nama, nama apa, siapa nama, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99%, barangkali 0,9% darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Sebenarnya kalau tidak kena toleransi umat Islam, begitu Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Secara fakta mestinya waktu itu negara Islam Indonesia. Mestinya. Tapi karena kita toleransi, bahwa yang berjuang di Indonesia tidak 100% umat Islam. Umat lain juga ikut berdiri dari umat gereja, dari umat Hindu, umat Buddha. Karena mereka juga ikut berjuang.
Maka walaupun secara fakta waktu itu mestinya Indonesia ini otomatis negara Islam. 90% penduduknya Islam. Tapi para tokoh kita, ulama kita, lapang dada. Toleransi terbesar. Kita menerima negara kesatuan Republik negara kebangsaan. Bukan negara agama. Tapi sadarilah pemerintah Indonesia bukan negara agama. Tapi kebetulan rakyat Indonesia 90% beragama Islam. Ini pemerintah harus menyadari. Dan kitalah yang paling banyak andilnya. Maka kita bangunlah negara ini dengan penuh perasaan, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, tapi kita mari satu bangsa Indonesia kita bina. Rasulullah ketika di Madinah menghadapi masyarakat yang pluralistik. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada agama penyembah berhala. Rasulullah bisa menjadikan suatu bangsa Madinah dengan yang disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan satu pelajaran kepada bangsa Indonesia. Bagaimana cara mempersatukan masyarakat yang pluralistik ini. Alhamdulillah. Maka kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa ini. Kita jadi bangsa yang damai, yang pernah toleransi, dengan saling hormat menghormati, dengan saling harga menghargai antar bangsa Indonesia ini. Tetapi ada batasnya. Kita saling hormat menghormati, kita saling harga menghargai antar umat beragama, bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama tentunya murtad. Ini yang harus kita pegang prinsip-prinsipnya itu. Toleransi antar umat agama, saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ini namanya toleransi. Masih banyak lagi ayat-ayat toleransi. Maka wujudkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai satu bangsa. Jangan membuat pecah belah. Khususnya dalam tubuhnya umat Islam. Kita tahu setelah selesainya perang salib yang 200 tahun berjalan, akhirnya umat Islam mendapat kemenangan. Bangsa Eropa mengumpulkan semua kekuatannya, seluruh Eropa, untuk menghadapi tentara Islam. Akhirnya mereka dipukul mundur, hancur. Sehingga mereka merubah taktik dan politiknya di dalam menghadapi Islam. Islam itu jangan dihadapi semata-mata dengan kekuatan senjata. Karena di dalam Islam itu ada ajaran orang yang mati di medan perang karena membela agama, bukan mati di medan perang membela politik. Mati di pinang perang karena bela agama. Itu tempatnya di surga. Itu yang dicari-cari oleh umat Islam. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mati di atas tempat tidur, dia komplain. Ya Rasulullah, mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Uhud? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya tidak mati di perang Tabuk? Mengapa saya menghembuskan napas dengan cuma-cuma di atas tempat tidur? Itu mereka komplain. Itu jiwa yang ini orang barat tahu ini. Ketika menghadapi
umat Islam dalam perang salib itu. Mereka mengetahui. Sehingga mereka merubah taktiknya. Sekarang kita menghadapi umat Islam tidak semata-mata dengan kekuatan senjata. Robah politiknya. Akhirnya mereka berbondong-bondong dari Eropa memasuki Timur Tengah untuk mempelajari Islam. Itulah yang namanya dalam bahasa Arabnya al-mustasyrikun, dalam bahasa Latinnya orang-orang orientalis. Mereka berbondong-bondong ke Timur Tengah mempelajari bahasa Arab, mempelajari Al-Quran, tapi tujuan mereka bukan untuk memperkuat Islam, tapi untuk mencari celah-celah di mana Islam ini bisa dihancurkan dengan ajarannya. Maka program pertama kaum Zionis adalah warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan umat Islam terhadap ajaran Islam. Ini konsep pertama kaum Zionis. Tidak hanya semata-mata dengan senjata. Ini kita harus tahu strategi mereka itu apa. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan di dalam otaknya umat Islam. Tanamkan kebingungan, tanamkan keraguan-raguan terhadap ajaran Islam. Mereka mempelajari Islam untuk mencari celah-celah menghancurkan Islam. Yang kedua, program mereka itu at-tafriq bainal muslimin. Bikin pecah belah di antara umat Islam ini. Ini program mereka. Kita harus tahu, ulama harus tahu dan harus mengerti supaya kita tidak bikin pecah belah ini. Jadi kalau ada perselisihan di dalam Islam, pasti mereka kaum Zionis itu masuk pada kedua kelompok yang berbeda paham. Masuk ke satunya, dia memanas-manasi lawan itu. Masuk ke kelompok satunya itu tidak benar, lawan itu. Itulah pekerjaan kaum Zionis yang memecah belah umat Islam ini. Datang ke NU, pura-pura NU 100%. Supaya memusuhi Muhammadiyah. Datang ke Muhammadiyah, jadi Muhammadiyah 100%. Untuk memusuhi Nahdlatul Ulama. Ini pekerjaan mereka, memecah belah umat Islam ini. Ini kita harus mengetahui taktik dan politik yang sekarang mereka berikan ini. Warsus sukuk, tanamkan kekacauan. Pernah dulu zamannya Menteri Agama Bapak Munawir, Allahumma firlahu, menyatakan bahwa hukum waris perlu ditinjau kembali. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Saya datangi dan saya ajak bicara, Pak Munawir, jangan menghantam Al-Quran. Al-Quran itu datangnya dari Allah, pasti bijaksana. Lidzakari mithlu hadil unthayain, bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, itu yang adil. Mengapa? Karena Allah memberikan beban kepada laki-laki, tapi tidak memberikan beban kepada perempuan. Laki-laki begitu kawin wajib membikinkan rumah anak istrinya, wajib memberikan makan setiap hari, wajib mencerdaskan anaknya. Itu semua dipikul oleh orang laki-laki dalam ajaran Islam. Kalau ada perempuan karir, misalnya membantu suaminya dalam ekonomi, itu bukan kewajiban, kebaikan seorang istri. Tapi kalau laki-laki kewajiban, ini bedanya. Sehingga yang diberikan kewajiban dengan yang tidak diberikan kewajiban tentu beda. Dan bedakan, harta laki-laki itu harta keluarga,
Tapi harta perempuan, harta pribadi. Kiai Oma Irama, sepatu anaknya robek, dia keluarkan dari sakunya. Hartanya, beras keluarkan hartanya, itu harta laki-laki, harta keluarga, harta perempuan, harta pribadi. Umpama dia membantu suaminya, itu kebaikan, bukan kewajiban. Oleh sebab itu lidzakari mithlul hadzil unthayain ini sangat-sangat adil. Tidak semua yang sama itu adil. Tidak semua yang berbeda itu tidak adil. Kalau ada orang gemuk datang kepada saya bagi kain. Ada orang kurus datang kepada saya bagi kain. Saya bikin sama. Yang gemuk saya kasih 2 meter, yang kurus 2 meter. Yang gemuk kagak bisa bikin baju 2 meter. Yang kurus lebih sedikit 2 meter itu. Tentu saya yang bergemuk saya kasih 3 meter. Yang kurus saya kasih 2 meter. Itu namanya adil. Disitulah mereka mencari kelemahan Islam itu. Orang-orang orientalis untuk bikin kacau. Apa bedanya umat Islam dengan orang zaman jahiliyah? Dulu zaman jahiliyah menyembah batu. Sekarang orang Islam pun menyembah batu. Ka'bah yang segi 4 itu batu. Seluruh umat Islam sujud kepada batu. Ini kalau disebarkan kepada orang di luar dunia pesantren, saya khawatir termakan. Tapi kalau dalam dunia pesantren, tentu kita tidak. Karena kita sujud kepada Allah. Itu cuma menyatukan arah. Karena kita disuruh sembahyang berjamaah. Lalu arahnya kemana? Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Dan saya yakin bangsa Indonesia sholat 5 waktu belum yakin pas kepada Ka'bah. Tarik benang dari Bangka ini ke Ka'bah, mungkin saudara hidungnya meleset 1 kilometer di sebelahnya Ka'bah ke selatan. Tidak ada yang tepat. Sholatnya sah. Karena kita bukan disuruh sujud kepada Ka'bah. Fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Ke arah Masjidil Haram. Bisa salah. Kalau kita disuruh sholat misalnya menghadap ke Bandung, situ Bandung. Belum tentu persis masjid yang ada di Bandung. Sholatnya sah. Menurut fuqaha. Nah, oleh mereka dicari-cari. Ini namanya warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Dan ini akan berlangsung terus. Pembingungan umat Islam terhadap ajaran Islam ini. Maka perlunya pengajian supaya ngaji dengan cara yang benar. At-tafriq bainal muslimin, perpecahan umat Islam, ini program mereka. Jadi kalau orang Islam itu pecah, mereka ketawa sambil mendatangin kepada kedua belah pihak, dipanas-panasi untuk saling kafir mengkafirkan. Supaya berantem. Dan kalau sudah tahu program Zionis internasional at-tafriq bainal muslimin, mengapa kita mau diadu? Maka marilah, kalau ada hal-hal yang kita berbeda, mari kita selesaikan dengan musyawarah. Itu yang kita harapkan. Maka pada saudara-saudara saya yang saya hormati, terus terang saya sebut, wahai saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, persilakan pendengarkan pidato Syukron Makmun pada malam hari ini. Saya arahkan kepada perbedaan-perbedaan yang selalu dimunculkan. Itu yang disebut masalah bid'ah. Mari kita duduk bersama saudara-saudaraku yang saya cintai dari kaum Wahabi, datanglah ke asrama pesantren Pondok Darul Rahman. Bawalah kitab Anda, bawalah hadis Anda.
Mari ketemu dengan syukron makmun. Kita makan nasi goreng bersama. Kita minum kopi bersama. Mari kita berbicara dengan dalil-dalil yang masuk akal. Jangan dengan emosi. Dengan emosi itu tidak menghasilkan. Mari kita bicara. Maka mudah-mudahan saudara saya dari golongan Wahabi malam ini mendengarkan pidato saya. Besok pagi tidak setuju dengan pidato saya, datang ke pondok pesantren Rahman. Saya siapkan kopinya. Mari bicara, jangan mengaku benarnya sendiri. Kita yang sering bicarakan bid'ah. Mari kita bicarakan. Kata-kata bid'ah itu di Quran ada. Badi'us samawati wal ardh. Pertama kali yang bikin bid'ah itu Allah. Allah bikin bid'ah. Mengapa Allah kan badi'us samawati wal ardh? Allah pencipta langit dan bumi. Mengapa? Langit dan bumi bid'ah. Barang baru. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah yang membuat bid'ah pertama kali. Persilakan kaum Wahabi temui saya. Temui saya. Kalau Allah itu pertama kali buat bid'ah. Langit dan bumi ini bid'ah. Mengapa dikatakan bid'ah? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak pernah ada langit dan bumi itu. Baru ada setelah Allah ciptakan. Maka di dalam Al-Quran badi'us ismul fa'il lil mubalawah. Badi'us samawati wal ardh. Allah lah satu-satu pencipta langit dan bumi. Sebagai bid'ah, barang baru. Mari kita setujui dulu. Lalu dalam istilah agama kita, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, kemudian ada. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Kami ahli sunnah wal jamaah setuju. Betul itu kaidah bid'ah. Barang baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah kemudian sekarang ada. Pertanyaannya, pakai logika yang sehat, apakah segala barang yang baru pasti jeleknya? Tolong, Kiai Umar jawab. Apakah semua barang baru yang tidak ada zaman Rasulullah sekarang ada? Apa pasti jeleknya? Otak sehat berkata, mungkin bid'ah itu jelek dan mungkin bid'ah itu baik. Tidak terlepas itu. Tidak ada sesuatu di dunia yang tidak ada sifatnya. Kalau dikatakan kayak Umairah kurus, mustahil gemuk. Kalau dikatakan ke Umairah duduk, mustahil berdiri. Tidak ada satu benda pada waktu yang sama mempunyai dua sifat yang bertentangan. Tidak masuk akal. Mari kita bicara. Mudah-mudahan saudara saya yang saya hormati kaum Wahabi mendengarkan pidato saya ini. Supaya tidak berkuar-kuar bid'ah. Lalu kita kaji hadisnya. Untuk memahami Al-Quran itu saudara, memahami hadis tidak gampang. Bukan hanya karena pandai bahasa Arab, terus memahami Quran dan hadis, konyol. Lihat hadisnya. Khairul kalami kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Syukron Makmun hafal kok hadisnya.
Khairul hadyi hadyu Muhammadin. Khairul kalam kalamullah. Sebagus-bagus perkataan, tidak ada yang lebih daripada kalamullah. Quran di atas segala omongan. Al-Quran satu-satunya kitab yang iramanya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Maka Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun saja di dunia ini. Sastrawan Arab angkat tangan melawan bahasanya Al-Quran. Bahasa Al-Quran syair, kayak syair tapi bukan syair. Bahasa Quran kayak prosa tapi bukan prosa. Kayak puisi tapi bukan puisi. Persilakan iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'um fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini bahasa nggak bisa ditiru manusia. Nggak bisa. Saya punya Injil bahasa Arab. Saya punya Injil Barnabas bahasa Arab. Saya punya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas bahasa Arab. Tapi dibaca kayak Al-Quran kagak bisa. Itulah Al-Quran. Bahasanya yang indah. Khairul kalam kalamullah. Sebagus-bagus pembicaraan Allah. Perkataan Allah. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin. Sebagus-bagus petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena petunjuk itu dari pencipta alam semesta, bukan dari akal manusia. Maka petunjuk ini pasti benar. Ayo berdialog dengan Syukron Makmun. Bahwa Al-Quran itu sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah, memberikan petunjuk untuk mengadakan perubahan hidup. Peradaban manusia dirubah total. Peradaban dalam berumah tangga, peradaban dalam berbangsa, ber-RT, ber-RW, peradaban di dalam ekonomi, peradaban di dalam berbangsa dan bernegara. Soal politik Al-Quran penuh. Bagaimana berbangsa, bagaimana bernegara. Datang ke Syukron Makmun, mari kita bicara. Bagaimana peradaban Islam dalam politik. Akan saya bukakan. Dan insya Allah peradaban yang paling indah. Tidak terperinci. Secara global. Kalau seandainya ekonomi Islam dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia, insya Allah korupsi tidak usah diberantas, akan hilang dengan sendirinya. Kalau bangsa Indonesia, kapan hilangnya korupsi? Tanya sama Syukron Makmun. Korupsi akan hilang kalau bangsa Indonesia, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, sudah tidak mau makan barang haram, tidak mau makan barang najis. Korupsi tidak usah diberantas, hilang dengan sendirinya. Tapi wahai bangsa Indonesia, kau jangan mimpi korupsi akan hilang. Selama bangsa Indonesia, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, termasuk camatnya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, menterinya, anggota DPR-nya, dan rakyat Indonesia masih mau makan barang haram, masih mau makan barang najis, dirikan 100 KPK, korupsi akan subur di Indonesia seperti sekarang ini. Ayo adu argumentasi. Saya katakan korupsi akan hilang, tidak usah diberantas. Kapan? Kalau semua bangsa Indonesia, termasuk pejabat pemerintahnya, tidak mau makan barang haram,
tidak mau makan barang najis, tidak mau makan barang batil, korupsi gak usah diberantas. Sebaliknya, kalau rakyat Indonesia dan pemerintahnya masih mau makan barang najis, masih mau makan barang haram, engkau mimpi korupsi akan hilang dari Indonesia. Dirikan 100 KPK saya tantang, korupsi akan tetap subur dan makmur di negara ini. Siapa yang mau membantah? Ayo bantahlah. Nah, disinilah saudara-saudara, wasarrul umuri muhdatsatuha, dan sejahat-jahat urusan muhdatsatuha, saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, muhdatsatun itu ismul maf'ul dari kata-kata ahdatsa yuhditsu. Apa arti ahdatsa yuhditsu? Mengada-adakan barang yang tidak ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua barang yang diada-adakan itu bid'ah. Kita warga NU tidak mengada-adakan, tapi kita warga NU mengadakan apa yang ada. Contoh, yasinan kan ada yasin. Kita adakan setiap malam Jumat. Baca yasin rutin di Masjid Husnul Khotimah itu. Yang pasti zaman Nabi tidak ada yasinan setiap malam Jumat. Itu pasti. Apakah orang yang yasinan tiap malamnya masuk neraka? Pakai otak sehat. Orang pikir malam minggu karena dia pensiun atau pegawai negeri, ngambil waktu malam minggu, kita dikir la ilaha illallah 100 kali, istighfar 100 kali, subhanallah 100 kali, dan seterusnya. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada zikir setiap malam minggu. Carikan hadisnya. Apa saudara berani berkata, tolong saudara-saudara Wahabi bikin pengumuman besok pagi, barang siapa yang baca yasin setiap malam Jumat rutin masuk neraka. Ini bid'ah, zaman Rasulullah tidak ada. Bagaimana? Pakai otak sehat. Nah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Baca kaidah dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu, suatu benda yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut. Matahari nggak usah disebut, matahari panas, nggak usah disebut karena matahari sudah pasti panas. Es dingin, nggak usah disebut. Karena di sini menurut ilmu balaghahnya, saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, langsung saya alamatnya langsung. Sesuatu benda yang sifatnya pasti tidak usah disebut. Karena di sini sudah pasti sifatnya. Yang dimaksud Rasulullah kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin sayyi'atin. Tidak mungkin di sini sifat baik. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Otaknya miring. Bagaimana hasanah bisa dolalah? Kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Enggak masuk akal. Jadi pasti yang dimaksud Rasulullah kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Itu dalam ilmu balaghahnya hadfus sifat alal mausuf. Dihilangkan sifatnya itu dari yang disifati, kan sudah pasti. Dan di Quran itu terjadi. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di balik nelayan ini
Kata Nabi Khidir, besok akan ada raja yang akan merampas semua kapal dengan paksa. Allah tidak menyebutkan kira-kira yang dirampas kapal apa kira-kira. Kapal rusak apa kapal baik? Coba jawab. Yang dirampas oleh raja kira-kira kapal rusak apa kapal baik? Pasti kapal baik. Tidak mungkin kapal rusak mau dirampas oleh raja. Allah menyatakan, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba, akan merampas semua kapal. Kapal rusak tidak dirampas. Maka oleh Nabi Khidir dirusak. Kapal dia itu dibolongin supaya besok tidak dirampas oleh raja. Ini Quran. Apa sudah katakan yang dirampas oleh raja semua kapal? Kapal rusak kayak bakal baik kayak dirampas oleh Allah, oleh raja? Tidak. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin hasanatin. Kapal yang baik yang dirampas. Ini ngaji. Dalam ilmu usulil fikih ada kaidah yang berkata, mimba bil am uridu bihil khos. Kadang-kadang mimba bil khos urida bihil am. Banyak kaidah itu. Banyak kaidah itu. Maksudnya khusus, tapi secara umum dilemparnya. Misalnya saya di depan santri saya, hei santri-santri, berdisiplin. Jangan loncat jangan loncat pagar kau untuk lari dari pondok ini. Secara umum. Tapi yang saya maksud, orang yang meloncat itu. Yang tidak meloncat tidak saya apa-apakan. Tapi secara umum, hei, kalau kau nyolong, saya usir. Nah misalnya, siapa? Secara umum saya lempar. Tapi maksud saya kepada yang nyolong. Itu namanya ilmu usul fikih, mimba bil am urida bihil khos. Jadi untuk memahami Al-Quran atau memahami hadis Rasulullah perlu ilmu nahwu, perlu ilmu sorof. Seperti kata-kata al-muhdatsat. Itu ismul maf'ul daripada ahdatha yuhdithu ihdathan fahuwa muhdits wa dzaka muhdats. Ada ilmunya tiap kata itu. Jadi tidak mungkin Rasul akan berkata kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Mana bisa sesat berkumpul dengan hasanah. Tapi kalau kita katakan kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun, pas. Nah, ini ngaji. Maka ini pemahaman yang harus diluruskan. Mafahim tajibu antusohah. Itu kitab aslinya bahasa Arabnya. Alhamdulillah, Pak Muhammad. Kalau sampean menunjuk saya baca kitabnya Sayyid Muhammad Liki, saya di antara orang-orang yang dikasih ijazah. Saya dikasih ijazah. Ijazah saya ada, kitabnya Al-Lu'lu namanya. Kitab sanad. Saya mempunyai. Ketika itu saya bertamu sama beliau. Saya dipakein surban Sudan yang panjangnya 6 meter itu. Dililit-lilit di kepala saya. Tapi ketika dia melilitkan di kepala saya, bagus. Lalu Sayyid Muhammad berkata, ya ayah saya syukran makmun, ajastulaka jami'a mu'allafati wa adhkari. Saya ijazahkan kepada engkau semua dzikir saya dan semua karangan saya. Saya mempunyai ijazah. Punya sanad, langsung saya ngaji sama beliau. Karena saya tidak pernah meninggalkan belajar. Kalau saya ada di Madinah, setiap jam 8 saya pergi ke Al-Jamiah Islamiyah di Madinah, perguruan tinggi Islam di Madinah. Saya kuliah tiap hari 1 minggu.
Kalau haji saya katakan 30 kali, 30 minggu saya kuliah. Berapa semester itu kira-kira? Kalau di Mekah, habis asar, saya mesti, kalau tidak ada halangan, saya datang ke Sayyid Muhammad Maliki. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam saya kembali ke asrama haji. Saya ngaji, saya belajar. Oleh sebab itu beliau mempercaya kepada seluruh karangannya dan dikirnya, ajastulah kaya saya syukron jami'a mu'allafati wa adhkari. Di dalam kitab ini memang termasuk bid'ah yang dibicarakan. Yang berkata bid'ah itu ada yang baik dan bid'ah ada yang tidak baik, bukan Sukron Ma'mun, saudara-saudaraku dari kaum Wahabi. Bukan Sukron Ma'mun. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tarawih itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada tarawih berjamaah. Baru zaman Sayyidina Umar melihat 12.000 penduduk Madinah sembahyang jamaah sendiri-sendiri. Kemudian dia berijtihad agar supaya tarawih sholat berjamaah. Imam pertama dalam tarawih bernama sahabat Ubay bin Ka'ab. Inilah pertama kali imam di dunia dalam sholat tarawih. Begitu dia jadi imam tarawih, 23 rakaat dengan witirnya, bagus, tertib. Apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'atu hadihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Subhanallah, saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, persilakan baca Fathul Bari tentang Qiyam Ramadan. Di situ kau akan menjumpai bahwa Sayyidina Umar lah yang berkata, inilah sebagus-bagus bid'ah. Salat tarawih berjamaah zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Abu Bakar tidak ada. Baru ada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adzan Jumat zaman Rasulullah 1 kali. Zaman Abu Bakar 1 kali. Zaman Sayyidina Umar 1 kali. Begitu zaman Sayyidina Uthman. Melihat para jamaah masuk masjid, khotib sudah berkhutbah. Mereka masih ada di kebun kurma, sehingga masuk masjid terlambat. Kemudian Sayyidina Uthman mempunyai ijtihad. Kalau begitu saya bikin sholat Jumat adzan 2 kali. Adzan pertama masuk waktu zuhur. Sehingga orang yang ada di kebun kurma, yang ada di pasar-pasar, dengar adzan, oh ini sudah masuk zuhur. Mereka masih punya kesempatan untuk ke masjid tidak terlambat. Baru khotib naik, adzan yang aslinya. Ya. Maka kalau bagi saya barangkali kayak Umar Rama di Jakarta itu adzan jangan 2 kali, 4 kali gitu. Pagi-pagi pemuda naik jeep, adzan sepanjang jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa? Adzan pagi Jumat. Supaya mereka tahu semua. Yang di pasar-pasar, yang di toko-toko. Hari ini ingat, hari Jumat. Nanti jam 11 siang, adzan lagi. Keliling lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa? Adzan tutup toko. Baru adzan masuk duhur, baru adzan masuk apa? Khotib naik di mimbar. 4 kali adzan mestinya sekarang ini. Banyak orang yang lupa Jumatan, lupa hari karena sibuk ngurusi dunia. Perlu diingatkan tiap pagi. Ini pagi Jumat, bukan pagi Sabtu, bukan pagi Senin. Kira-kira seandainya ada orang adzan 4 kali hari Jumat naik Toyota, kira-kira dosa nggak, masuk neraka nggak kira-kira? Mari kita berpakaian sehat.
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an memperkuat pendapat Sayyidina Umar ini. Maka Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Al-bid'atu bid'atani. Al-bid'atul mahmudah wal bid'atul madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kemudian Imam Syafi'i memberikan definisi. Al-bid'atul mahmudah ma yuwafiqul kitab was sunnah. Bid'ah yang terpuji adalah bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-bid'atul madmumah, lah ini yang dimaksud dalam hadis. Al-bid'atul madmumah dan bid'ah yang tercela ma tukhaliful Quran was sunnah. Ma tukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Kemudian kita mengadakan peringatan Maulid. Saudara-saudara saya yang saya cintai kaum Wahabi, kalau kau tidak mau memperingati Maulid, enggak usah memperingati Maulid, enggak wajib kok. Tapi engkau jangan menyalahkan Syukron Makmun yang mengadakan peringatan Maulid. Itu saja yang saya minta. Jaga uhwah Islamiyah ini. Saudara saya kaum Wahabi tidak mau mengadakan peringatan Maulid, tidak usah mengadakan. Enggak apa-apa kok, enggak dosa kok. Tetapi tolong jangan mencela Syukron Makmun yang mengadakan peringatan Maulid. Saya punya bukan ngawur. Ada yang berkata Nabi Muhammad tidak pernah memperingati hari lahirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi memperingati hari lahirnya bukan setiap tahun, setiap minggu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Qatadah radhiyallahu an qol su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam shaum yaumil itsnin. Dari sahabat Qatadah radhiyallahu an ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Senin. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaum yaumil itsnin. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin Rasulullah? Tolong baca hadis itu. Apa jawab Rasulullah? Yaumun wulidtu fih. Saya puasa hari Senin karena itu hari kelahiran saya. Itulah saya mengadakan peringatan Maulid. Saya adakan besar-besaran. Alhamdulillah, kalau saya mengadakan peringatan Maulid, lebih 20.000 yang hadir itu. Semua 20.000 saya kasih makan. Sehingga kadang-kadang biaya Maulid mendekati 500 miliar. Tidak mubazir. Dimakan kok. Orang duduk mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Kita kasih makan wajar. Menghormati tamu-tamu Rasulullah. Itu sebabnya saya mengadakan peringatan Maulid. Rasulullah mengadakan peringatan Maulid. Yang kedua, saya mengadakan peringatan Maulid bukan tidak punya dalil. Saya punya dalil. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh engkau Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Bukan kau bergembira, kalian bergembira. Kalau orang gembira, duduk sendirian di pojok masjid tertawa, bukan gembira, gila. Gembira, undang semua umat, mari kumpul. Saya mau tanya pada saudara saya, apakah ada karunia Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad? Apakah ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad? Lahirnya Nabi Muhammad merupakan karunia Allah terbesar kepada umat manusia.
Lahirnya Rasulullah adalah rahmat terbesar untuk bangsa Indonesia, untuk umat manusia. Bukan bangsa Indonesia, untuk umat manusia. Maka dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah saya utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat ke seluruh alam. Tapi penafsirannya berbeda dengan ulama dulu. Ulama sekarang tafsirannya lain. Kalau hari Natal, pemuda-pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Kalau ditanya, rahmatan lil alamin. Tahun baru Cina, pemuda Islam disuruh membaca kelenteng-kelenteng Cina. Mengapa dijaga? Jawabannya, rahmatan lil alamin. Lama-lama nanti tempat perzinaan, tempat pelacuran, supaya yang berzina aman, tenang, dijaga lagi oleh pemuda Islam dengan alasan rahmatan lil alamin. Orang-orang yang berjudi, supaya mereka berjudi tenang, tidak ada yang mengganggu, jaga lagi oleh pemuda-pemuda Islam. Alasan apa? Rahmatan lil alamin. Salah. Rahmatan lil alamin ini yang dimaksud dalam Al-Quran, kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah kepada sukunya, bangsanya sendiri, Bani Israel, Nabi Muhammad tidak, sebagai nabi penutup dengan ajaran Al-Quran yang sempurna, maka Nabi diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Belanda saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Amerika saja. Tapi Nabi Muhammad nabinya semua umat manusia sedunia. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Orang Amerika yang masuk Islam, rahmatan, mendapat rahmatnya Rasulullah. Orang Cina yang masuk Islam mendapat rahmatnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat ke seluruh alam, karena Nabi Muhammad tidak diutus kepada bangsa Arab saja. Nabi Muhammad diutus untuk semua umat manusia sedunia. Nabinya orang Amerika, nabinya orang Eropa, nabinya orang Cina, nabinya orang Indonesia. Ini saya jelaskan. Ya kadang-kadang ada tafsiran-tafsiran karena pribadinya. Saya ikut tafsir para ulama salaf. Itulah rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh dunia. Karena ini merupakan karunia terbesar, merupakan rahmat terbesar. Syukron Makmun mengajak semua umat Islam untuk datang ke Darul Rahman. Mari kita bergembira dengan karunia Allah. Mari kita gembira dengan rahmat Allah. Ramai-ramai kita peringatan maulid. Dan tidak ada acara maulid yang bukan perintah Allah. Kalau mereka berkata acara maulid tidak ada perintahnya, karena dia tidak pernah hadir ke maulid. Tolong saudara-saudaraku dari aliran Wahabi, kalau peringatan maulid datang ke pondok pesantren Darul Rahman. Dari awal sampai akhir, seluruhnya saya jalankan perintah Allah. Pertama kali saya buka dengan baca kitab suci Al-Quran. Hai saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, apakah baca Quran bukan perintah Allah? Yang kedua, membaca solawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Apakah baca solawat itu bukan perintah Allah? Setelah itu sambutan pasti isinya al-mau'idatul hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Sampai kepada penceramahnya, itu semuanya melaksanakan ud'u ila sabili rabbil hikmati wal mau'idatul hasanah. Penceramah ketika itu menceritakan tentang lahirnya Rasulullah, menceritakan akhlak Rasulullah,
bahwa di dalam diri Rasulullah itulah ada suri teladan uswatun hasanah. Kita untuk membaca sejarah Nabi, membaca sejarah Nabi itu perintah Allah. Hai saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, menceritakan sejarah itu perintah Allah. Faksusil qasasoh la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh engkau sejarah Nabi Adam, ceritakan sejarah Nabi Nuh, ceritakan sejarah Nabi Ibrahim, ceritakan sejarah Nabi Musa, ceritakan. Faksusil qasas. Kisah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, aslinya bahasa Arab. Kisah itu sejarah. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun, supaya mereka belajar kepada sejarah. Oleh sebab itu Al-Quran isinya 2/3 adalah sejarah. Supaya kita belajar pada sejarah. Kesempatan mumpung hari lahirnya Rasulullah, akan saya bacakan sejarah Rasulullah. Mulai lahirnya sampai perjuangannya. Mana ada cara maulid yang bukan perintah Allah. Setelah itu ditutup dengan doa. Doa pun perintah Allah. Tidak ada acara maulid dari acara pertama sampai penutup yang bukan perintah Allah. Seluruhnya perintah Allah. Kok lalu masuk neraka? Maulid bid'ah. Zaman Nabi tidak ada. Masuk neraka. Ini yang bikin pecah belah umat Islam. Ananda saudara-saudaraku dari kaum Wahabi, kalau kau tidak mau memperingatkan maulid, persilakan Anda tidak usah mengadakan maulidan. Asal jangan menghina saya yang mengadakan maulidan. Engkau tidak mau tahlilan ada orang mati, persilakan. Tidak usah tahlilan kau. Tapi jangan menghina Sukron Makmun yang tahlilan. Mengapa saya tahlilan tidak keluar perintah Allah? Allah perintahkan untuk mendoakan orang yang mati. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Rabbi firli wali walidayya. Mendoakan orang tua. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Alladzina ja'u min ba'dim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita disuruh mendoakan orang yang sudah mati. Kapan mendoakan orang yang sudah mati? Kapan saja. Lebih bagus ketika matinya. Kita mendoakan kakek kita yang sudah mati 6 tahun yang lalu. Mati 20 tahun yang lalu. Kita doakan sekarang, tidak ada larangan. Itu perintah Allah. Apalagi ketika meninggalnya. Ingat, perintah Allah itu bermacam-macam. Tidak satu macam. Ada perintah Allah yang terikat dengan tempat dan waktu. Waktunya ditentukan oleh Allah. Tempatnya ditentukan oleh Allah. Itu namanya ibadah haji. Ada ibadat yang Allah tentukan. Waktunya saja. Tempatnya bebas. Namanya sholat 5 waktu. Di mana kita sholat 5 waktu? Di mana saja. Tapi waktunya yang ditentukan oleh Allah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Afdolnya di masjid. Ada perintah Allah yang Allah tentukan tempatnya saja. Waktunya bebas. Namanya umroh. Umroh kapan saja, 24 jam kali 1 tahun. Persilakan. Cuman tempatnya harus di tanah suci. Yang terakhir, saudara-saudaraku yang menganut Wahabi, ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempat dan Allah tidak menentukan waktu. Ini barangkali yang Anda kurang memahami. Perintah Allah yang tidak pakai tempat dan perintah Allah yang tidak pakai waktu. Mana itu pakai baca Quran? Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Di mana saja, asal jangan di WC.
Bebas. Dikir. Kapan dikir kepada Allah? Kapan saja kita dikir. Di mana? Di mana saja. Inilah saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, supaya dipaham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu ini. Ini banyak sekali. Baca sholawat. Kapan baca sholat? Kapan saja. Di mana baca sholat? Di mana saja. Dikir. Kapan berzikir? Kapan saja. Di mana berzikir? Di mana saja. Sehingga kita mengadakan dikir. Yang ada kesempatan malam minggu, kita dikir tiap malam minggu. Rutin. Istiqomah. Tiap malam minggu kita kumpul di masjid. Lalu dikir kepada Allah dari Maghrib sampai Isya. Nyambung. Itu perintah Allah. Nyambung sholat. Intidarus sholah ila sholah. Melaksanakan sholat dan menunggu sholat. Alangkah indahnya. Kalau dari Maghrib sampai Isya, diadakan yasinan. Diadakan dikir. Yang pasti, zaman Rasulullah, tidak ada yasinan ba'da Maghrib. Tidak ada yasinan malam Jumat. Kita adakan yasinan malam Jumat. Apakah umat Islam yang baca surat Yasin tiap malam Jumat? Yang pasti zaman Nabi tidak ada. Itu bid'ah, masuk neraka. Mana kira-kira penjelasan ini? Mantap. Mantap. Dikir kapan saja, di mana saja. Lalu pegawai negeri mengadakan dikir tiap malam minggu. Baca la ilaha illallah 100 kali. Baca istighfar 100 kali. Misalnya baca tasbih 100 kali. Baca sholawat 100 kali. Setiap malam minggu. Yang pasti zaman Rasulullah tidak ada dikir setiap malam minggu. Kita adakan. Tidak bertentangan dengan Quran. Tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah perintah kita dikir. Tanpa waktu dan tanpa tempat. Ingatlah perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu. Kalau saudara sembahyang subuh jam 12 siang, bid'ah. Saudara sembahyang isya jam 4 sore, bid'ah. Bertentangan dengan Quran. Karena Allah perintahkan sembahyang asar pada waktu asar. Sembahyang zuhur pada waktu zuhur. Itu sholat 5 waktu. Maka disadarilah kami dari kaum Nahdiyin menjalankan perintah-perintah Allah yang bebas waktu. Mendoakan orang mati. Kapan mendoakan orang mati? Kapan saja. Apalagi ketika meninggalnya. Lebih mengesan. Saudara-saudara, alhamdulillah. Saya berdialog langsung dengan Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu orang pertama di Saudi Arabia. Saya berdialog langsung dengan beliau. Ketika itu saya tanya pada beliau, "Ma hukum ziaratul kubur ya Syekh?" Apa hukumnya ziarah kubur? Langsung dijawab oleh Syekh bin Bas, haram. Al-qabru la yanfa' wa la yadur. Itu jawaban beliau. Kuburan tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Untuk apa ke kuburan? Saya tenang. Saya jawab dengan halus. Syekh bin Bas, qara'na fil hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam zara baqi qubaila Ramadan sanawiyan. Syekh bin Bas, Rasulullah ziarah kuburan Baqi sebelum Ramadan. Setiap tahun. Ini hadisnya. Apa kata bin Bas setelah itu pada saya? Ya saya syukron. Az-ziarah ziaratul kubur al-masyru' ala ba'sabi. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam tidak apa. Boleh. Lalu saya tanya lagi.
Wa ma hiya ya Syekh bin Bas. Bagaimana ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Islam? Dia katakan, nahnu nazul al-qabr nad'u li sahibil qabr wala nad'uhu. Kita datang ke kuburan mendoakan orang kuburan, bukan minta sama kuburan. Nah, itu yang dilarang. Saya katakan, saya tidak pernah minta sama kuburan. Saya minta kepada Allah. Tapi saya ziarah kubur di Indonesia, ke kuburan para aulia, ke kuburan orang-orang yang soleh, ke kuburan orang-orang yang alim. Saya ziarah kubur. Saya doakan, mudah-mudahan yang di kuburan ini diterima segala amal solehnya dan diampuni segala dosanya. Kemudian saya berdoa pada ya Allah, kalau seandainya ziarah kubur itu termasuk perbuatan yang baik, ya Allah, kabulkanlah semua doa saya. Saya minta pada Allah, tidak minta sama kuburan. Syekh bin Bas itu menepuk paha saya. Apalagi ketika saya berkata pada Syekh bin Bas, ya Syekh bin Bas, laukanal sahibul qabr yastati ayyaj'al ahadan waniyan lakana sahibul miftah lihadal qabr agnan nasa fil alam, kata Syekh bin Bas. Seandainya kuburan ini bisa membuat orang kaya, pasti juru kuncinya yang kaya duluan. Ternyata juru kuncinya enggak kaya. Syekh bin Bas nepuk saya. Apa kata dia? Al-kalam musib ya Syekh syukron. Perkataanmu benar. Syekh syukron kepada saya. Apa kata dia kepada saya? In kunta aliman fasna ma syi'ta. Kalau engkau orang alim, berbuatlah semaunya. Kan kau tahu dalil. Saya tanya, nas'al li tahqiq ya Syekh bin Bas. Saya bertanya untuk tahqiq. Saya bukan berdialog dengan saudara-saudara yang di Indonesia ini. Saya berdialog dengan biangnya. Tapi ternyata tidak seperti Anda. Jauh bedanya. Saya tanya tawassul. Ya Syekh bin Bas, ma hukmu tawassul? Dia katakan haram, syirik. Langsung haram, syirik. Saya tenang. Karena saya sudah punya bekal dari rumah untuk berdialog. Saya katakan ya Syekh bin Bas, qara'tu fil hadis salatatu anfar dakhalal ghar thumma yadrit al-hajar al-kabir yasudda babal ghar wa hum la yastati'ul khuruj wa kullu wahid minhum ad-du'a bitawassul. Dalam hadis yang saya baca Syekh bin Bas, ada 3 orang masuk gua. Kemudian setelah masuk gua, ada batu besar menggelundung menutup lubangnya gua itu. Sehingga 3 orang itu tidak bisa keluar dari gua itu. Akhirnya setiap orang bertawassul doanya. Yang pertama tawassul. Ya Allah, saya berbakti pada kedua orang tua saya. Dan saya tidak pernah memerah susu kecuali kedua orang tua saya minum. Satu ketika saya kemalaman, terlambat datang. Orang tua saya sudah tidur. Tetapi saya tetap memeras susu ini. Setelah itu susu ini saya pegang, menunggu kedua orang tua saya bangun. Begitu kedua orang tua saya bangun, kemudian saya kasih minum susu ini, baru saya minum. Dan saya tidak pernah minum susu kecuali sesudah kedua orang tua saya minum susu. Ya Allah, kalau ini termasuk perbuatan baik saya, ya Allah, bakti saya kepada orang tua saya, ya Allah, termasuk perbuatan baik yang kau terima, tolong ya Allah, gerakkan batu ini supaya terbuka. Terbukalah batu itu sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Doanya apa? Tatawassul dia. Bertawassul dengan bakti pada orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan dengan bakti saya kepada orang tua saya, tolong ya Allah, batu ini bukakan. Berbakti pada orang tua, mustajab doanya. Sehingga tergeserlah batu itu.
tapi belum bisa keluar. Yang kedua, berdoa dengan tawassul. Kata yang kedua, ya Allah, saya bisa berbuat zina, tetapi saya tinggalkan perbuatan itu karena takut kepada Kau, ya Allah. Saudara sepupu saya datang kepada saya mau pinjam duit. Karena sepupu saya ini cantik. Saya katakan, saya kau kasih duit pinjaman dengan syarat kau tidur dengan saya. Saudara sepupu saya tidak mau. Dia pulang. Beberapa hari setelah itu dia datang lagi kepada saya untuk pinjam duit. Saya katakan, karena senang saya dengan cantiknya sepupu saya ini. Saya katakan, saya kasih pinjaman duit kau dengan syarat kau tidur dengan saya. Akhirnya saudara sepupu saya mau. Begitu saya masuk ke dalam kamar, sepupu saya sudah tidur dan saya mampu berbuat zina. Tapi ketika itu saudara sepupu saya nunjuk kepada saya, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Letakkan cincin itu pada jarinya. Artinya, jangan kau berzina, takut kepada Allah. Begitu saya mendengar, saudara sepupu saya berkata, ittaqillah, bulu kuduk saya berdiri. Saya tinggalkan saudara sepupu saya dalam keadaan telanjang. Saya tinggalkan. Saya tidak mau berzina. Karena saya takut kepadamu, ya Allah. Kalau seandainya ini, ya Allah, saya meninggalkan perbuatan maksiat karena takut kepadamu, ya Allah. Tolong, ya Allah, bukakan gua ini. Bergeserlah batu itu, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan tawassul. Wah, rupanya pidato malam ini pidato tersendiri. Biasanya saya keluar-keluar kemana-mana. Terbatas dengan ini pemahaman yang harus diluruskan. Saya meluruskan. Yang ketiga, berdoa lagi pakai tawassul. Tidak langsung kepada Allah, pakai tawassul. Ya Allah, saya punya kuli. Semua kuli saya bayar. Hanya ada satu kuli yang tidak saya bayar karena dia pulang tanpa pamit. Setelah sekian puluh tahun, kuli saya datang kepada saya. Tuan, mana ongkos saya sekian puluh tahun yang lalu? Saya katakan, itu di lembah itu, semua yang ada di situ, unta, kambing, milikmu semua. Si kuli tadi marah, Tuan, saya tidak minta kekayaanmu, saya sekedar minta gaji saya dulu. Ketika saya kerja sekian puluh tahun yang lalu, mengapa kau tunjukkan kekayaanmu? Kemudian dijelaskan oleh majikannya itu, uangmu yang sekian itu saya belikan kambing. Begitu bilang kambing beranak, saya belikan unta. Anak beranak unta itu kepunyaanmu. Saya amanah, tidak mau berkhianat. Saya jaga hartamu itu. Saya belikan kambing, saya belikan unta. Bawa itu semua kambing dan unta itu. Akhirnya oleh kulinya tadi, dibawa semua. Satu pun gak ada sisanya. Dibawa semua. Tapi saya syukur, ya Allah. Alhamdulillah. Saya tidak sedih dibawa semua, tidak dikasih sisa. Memang saya menjaga harta dia, amanah. Ya Allah, dengan amanah saya ini, ya Allah, tolonglah supaya batu ini terbuka. Menggelundunglah batu itu. 3 orang keluar semua. Saya bilang sama Syekh bin Baz, ketika saya bertanya awal, ya Syekh bin Baz, Allahumma firlahu, ya Syekh bin Baz, ma hukmu tawassul? Dia katakan haram, syirik. Dia katakan kepada saya, hal bainaka wa Allah hijab? Apakah di antara kamu dengan Allah ada penghalang? Saya katakan tidak ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang, tidak usah tawassul, langsung kepada Allah. Tapi setelah saya ceritakan tadi hadis, apa kata Syekh bin Baz? Ya, saya surat at-tawassul bil amali sholihah la ba'sa bih.
Tawassul dengan amal soleh, persilakan. Ketemu benang merahnya. Maka saya katakan kepada Syekh bin Baz, saya tawassul dengan para aulia, bukan dengan jasadnya, tapi dengan amalnya. Saya tawassul dengan orang-orang soleh, bukan dengan badannya, tapi dengan amalnya. Bi amalihim. Apa kata Syekh bin Baz kepada saya? Alhamdulillah, ya Syekh syukran, in kunta aliman fasna ma syi'ta. Kalau kau orang alim, berbuat sajalah menurut kehendakmu. Kan kau sudah tahu dalilnya. Sampai 3 kali Syekh bin Baz berkata begitu sama saya. Ini jelas. Ketika saya kumpul dengan mubaligh-mubaligh Wahabi di puncak, ada 130 mubaligh musyawarah dengan saya. Begitu saya kemukakan dalil-dalil yang saya berikan, dalil-dalil tahlilan, dalil yasinan, semuanya, ternyata mereka tidak ada yang membantah. Sampai saya katakan, kalau Anda kasihan sama Syukron Makmun, tolong luruskan Syukron Makmun. Kalau seandainya peringatan Maulid tidak benar, mendoakan orang mati tidak benar, tolong luruskan Syukron Makmun. Kalau kau mencintai Syukron Makmun. Tapi ternyata tidak ada yang membantah. Nah inilah saudara-saudara. Maka kepada saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, mari datang ke pondok pesantren saya. Ngopi bersama saya. Kalau perlu makan mie goreng bersama saya. Santai. Mari. Loh kita ini orang-orang NU itu mengerjakan apa yang kita Rasulullah tahu, cuman waktunya yang kita kerjakan yang Allah tidak bikin waktu. Seperti sholawatan. Kapan baca sholawat? Ya kapan saja. Di mana baca sholawat? Ya di mana saja. Apalagi ketika peringatan Maulid. Lebih tepat kita baca sholawat. Ini saudara-saudara, masih banyak dalam kitab ini. Yang kita uraikan sekarang baru bid'ah. Ya ada di kitab itu, nanti baca yang saya pidatokan itu. Dan ada kitabnya Said Muhammad Maliki ini. Dan itu memang bacaan saya, maka hafal. Kalau bukan bacaan saya, nggak hafal itu. Saya baca itu semuanya. Nah inilah saudara-saudara tentang bid'ah. Mari kita clearkan bid'ah yang mana. Kalau mau jujur, yang paling banyak bid'ah itu di Mekah. Jujur. Paling banyak di Mekah. Bid'ah itu. Dulu sa'i zaman Rasulullah, pasir. Di bawah. Sekarang keramik. Pasang AC. Lalu kena di bawah penuh. Dibikin lantai 2. Dibikin lantai 3. Zaman Rasulullah, sa'i lantai dasar ada. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, sebenarnya tidak ada. Itu bid'ah, masuk neraka semua itu orang. Melempar jumroh, bid'ah. Dulu zaman saya, tahun 75. Bung Umar tahun 75 ada di mana itu? Sudah ada di dunia ya. Ya. Umurnya tidak terlalu jauh barangkali, tapi jelas tuaan saya. Saya kira di masjid itu paling tua saya ini. Tidak ada saya kira. Iya, maka saya berani ya. Karena saya orang paling tua. Tidak ada orang tua kualat anak muda itu enggak ada. Yang ada anak muda kualat orang tua itu yang ada. Di sini saya paling tua. Tahu umur saya. Sudah 84 tahun. Sampai sekarang ini. Tapi alhamdulillah. Mestinya sudah pensiun. Tapi alhamdulillah. Masih ke Kalimantan. Masih ke Sulawesi. Masih ke Sumatera. Masih ke Pontianak. Sebelum puasa kemarin. Alhamdulillah. Pada umur saya sudah 84 tahun. Iya. Tapi kalau ada yang tidak benar, saya luruskan.
Saya luruskan. Tidak ada perbuatan ulama ini yang bertentangan dengan Quran. Tunjukkan kepada saya. Semuanya anjuran Al-Quran. Ingat saudara-saudaraku yang berpaham Wahabi, bahwa ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempat dan tidak menentukan waktu. Kecuali kalau saya sembahyang subuh pada waktu zuhur, itu betul-betul bid'ah. Saya haji tidak bulan haji, bid'ah. Saya umroh ke Ciganjur misalnya, bid'ah. Misalnya ada orang kaya, duitnya triliunan, beli tanah di Ciganjur sana, di Cianjur, sekian ribu hektar, bikin Masjidil Haram, persis Masjidil Haram, bikin Ka'bah, persis Ka'bah, bikin Mina, persis Mina, bikin Arafah, persis Arafah, tidak ada bedanya, 100% dibikin sama. Apakah boleh kita haji ke Cianjur? Tidak boleh, karena Allah menentukan tempat dan waktu. Nah, perintah yang tidak ada tempat, tidak ada waktu, itulah yang banyak dikerjakan oleh orang-orang Nahdiyin ini. Tahlilan, yasinan, kadang-kadang baca surat Kahfi malam ini, ditentukan. Itu memang perintah Allah yang tidak pakai waktu. Tawassul, ziarah kubur, tidak ada larangan. Walaupun saya bebas, ketika saya katakan bagaimana ziarah kubur, haram. Apa jawab dia? Al-qabru la yanfa wa la yadur. Kuburan tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan bahaya. Untuk apa ziarah kubur? Haram. Itu untuk menjaga. Maka kadang-kadang saya ada bersyukur juga. Di Saudi Arabia itu dikuasai Wahabi itu ada bersyukurnya. Kalau tidak dikuasai Wahabi, tembok-tembok Masjidil Haram habis itu dibawa ke kampungnya. Kuningan-kuningan itu dipecahin semua, dibawa ke kampungnya. Untung Wahabi yang jaga. Ini manfaatnya. Ya, sehingga tanah-tanah yang ada di kuburan Rasulullah tidak bolong. Nah ini saudara-saudara, maka saya ajak saudara-saudaraku orang Wahabi, tolong tidak usah kafir mengkafirkan. Kalau saudara punya pendapat, datangilah kiai-kiai di Indonesia ini, datang bersilaturahmi. Mari kita bicara soal bid'ah, soal tawassul, soal ziarah kubur, dan lain-lainnya. Insya Allah ketemu benang merahnya. Anda takut sama neraka, saya ucapkan terima kasih saudara-saudaraku golongan Wahabi dari sangat takutnya kepada api neraka. Tapi jangan disangka Anda saja yang takut api neraka. Sukron Makmun pun sangat takut kepada api neraka. Oleh sebab itu mari kita bina uhuwah Islamiyah. Anda tidak mau tahlilan, tidak usah tahlilan. Cuman tolong tidak usah menyalakan Sukron Makmun yang tahlilan. Saudara tidak mau maulid, tidak usah mengadakan maulid, tapi jangan menghina Sukron Makmun yang mengadakan maulid. Saya ziarah kubur, malah menjadi tradisi Darul Rahman itu, setiap tahun santri yang terakhir, pasti saya ada ziarah kubur. Wali Songo. Tidak kebelang tanggung. Kayak Umar Irama. Kalau saya bawa rombongan tuh 18 bus. Saya pimpin sendiri. Ke Wali Songo. Saya mendoakan mereka sebagai pejuang-pejuang Islam. Mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosanya diampuni Allah. Ya Allah, tawassul. Ya Allah, mudah-mudahan dengan ziarah kubur saya yang sesuai dengan syariat Islam, ya Allah, terimalah segala hajat saya, terimalah segala doa saya dengan tawassul ziarah kepada kuburan para aulia ini. Kalau ziarah kubur saya termasuk ziarah yang diperintahkan oleh Engkau, terimalah doa saya. Tidak ada syirik. Tidak ada syirik. Marilah saya sekali lagi menghimbau
dengan silaturahmi halal bil halal pada malam ini. Mari kita eratkan persaudaraan kita, baik yang berbeda paham dengan kita. Mari saling hormat menghormati, saling harga menghargai, jangan saling kafir mengkafirkan. Ini sangat berbahaya untuk persaudaraan kita. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan saudara saya dari golongan Wahabi yang terhormat dapat menerima apa yang saya sampaikan, dan kalau tidak, saya buka pintu seluas-luasnya. Persilakan Anda datang ke Pondok Pesantren Darul Rahman. Mari kita bicara yang santai. Apa yang Anda inginkan dan apa yang saya inginkan. Inilah penjelasan. Juga ini tertulis, apa yang saya pidatukan ini tertulis dalam kitab Mafahim Tajibu Antusoha. Artinya pemahaman-pemahaman yang wajib diluruskan. Malam ini saya meluruskan. Sekian saja. Terima kasih kepada Al-Mukarram Kyai Umar Rama sebagai pimpinannya Masjid Husnul Khotimah ini. Mudah-mudahan seluruh kita ini yang hadir, mudah-mudahan husnul khotimah. Diberikan oleh Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan juga amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.